Heboh video Raffi Ahmad yang tampak santai atas ketidakhadiran Fujianti Utami dan keluarga besarnya pada perayaan ulang tahun Rayanza yang kedua pada tanggal 26 November 2023. Terungkap saat Raffi berjumpa dengan Fadly Faisal yang tengah menggandeng Rebecca Klopper baru-baru ini. Padahal Raffi mengaku dirinya sudah mengundang Fuji dan keluarganya. Bahkan mereka mendapatkan keistimewaan di Istana Andara, yaitu dengan status all access. Lantas, seperti apa reaksi Fadly atas pernyataan Raffi tersebut? Seperti apa kekompakan Fuji dan ibundanya Dewi Zuriati, serta Fadly Faisal dan Franz saat menghadiri perayaan ulang tahun rekan mereka? Dan di sisi lain, seperti apa kekompakan Aliyah Masaid dan Thorik Halilintar di momen perayaan ulang tahun Rayanza yang justru jadi objek candaan dan godaan Raffi Ahmad? Seperti apa rentetan momen-momen kebersamaan Aliyah Masaid dan Thorik selama ini yang tampak semakin lengket bak perangko, seakan menunjukkan hubungan mereka bukan lagi teman biasa. Tak hanya itu, kebaikan Raffi Ahmad yang diam-diam ia lakukan kepada rekan-rekan artisnya selama ini diungkap oleh sejumlah artis yang merasakan dan mendengarnya. Yang mengejutkan adalah tantangan Raffi Ahmad terhadap Ariel Noah untuk berduel di atas ring tinju dalam waktu dekat ini. Di luar dugaan, tantangan Raffi tersebut disambut oleh Ariel Noah. Lantas, apa alasan Ariel Noah menyambut tantangan duel dari Raffi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh perayaan ulang tahun kedua Rayanza Malik Ahmad, putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada tanggal 26 November. Diketahui banyak dihadiri sahabat dan para selebriti. Namun dari semua yang hadir, netizen justru menyoroti ketidakhadiran Fujianti Utami dan seluruh keluarganya di ulang tahun Rayanza tersebut. Dari sebuah video yang diunggah Raffi Ahmad di sosial medianya, tampak percakapan santai antara Raffi dengan Fadly Faisal dan Aan, rekan Raffi, terkait ketidakhadiran Fuji dan seluruh keluarganya di perayaan ulang tahun Rayanza. Raffi yang mengaku sudah mengundang Fadly, Fuji, dan keluarganya melalui Aan rekannya, namun pihak Fadly menanggapi santai pula sembari tersenyum bahwa mereka tidak mendapatkan undangan dari Raffi Ahmad terkait momen tersebut. Sementara itu, Raffi mengungkap bahwa Fuji dan seluruh keluarga besarnya mendapatkan all access di istananya di Andara, namun sayang justru mereka tidak hadir. Terkait hal itu, Raffi pun tampak menyalahkan rekannya yang bernama Aan. Kemana diundang nggak datang nih orang nih, bener-bener nih. Lu nggak diundang. Enggak, gue udah bilang si Aan. Lu nyalain gue dulu dah. Lu udah gue bilang ya, Fuji sama Fadly itu all access buat di Andara di masa. Lu parah lu. Lu nggak asik. Lu percaya dia apa gua? Enggak, lu parah. Lu parah. Lu kebanyakan manggung. Udah sombong. Sementara itu terungkap dari akun sosial media pribadi Nenek Galaskai, Dewi Zuriati, tampak bahwa sang nenek bersama Fujianti Utami didampingi Fadly Faisal dan Franz Faisal saudaranya menghadiri acara ulang tahun anak dari Violenzia Janet, yakni Zehra dan Xavier. Dalam caption postingannya, Oma Gala ini mengatakan bahwa perayaan ulang tahun kedua bocah tersebut berlangsung sangat seru, dan Nenek Galaskai juga Fuji, Fadly, dan Franz pun tampak turut berbahagia dengan acara ulang tahun anak dari Violenzia Janet tersebut. Berbeda dengan Fujianti
Fujianti Utami yang tampak kompak dengan ibunda dan dua saudaranya. Di pihak lain, tampak Aliyah Mas Said yang terlihat makin kompak dengan Thorik Halilintar. Hal itu terlihat saat keduanya kompak menghadiri perayaan ulang tahun Rayanza, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kemarin. Dan kehadiran Thorik dan Aliyah tak pelak menjadi objek godaan dan candaan oleh Raffi Ahmad selaku tuan pesta di tengah banyak orang yang membuat Aliyah dan Thorik sontak tampak tersipu dan tersenyum keki. Cincin datang berdua Itu urusan remaja, ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Momen kebersamaan Thorik dengan Aliyah Mas Said sudah sering terabadikan dalam setiap momen-momen penting dan tak terduga seperti menonton konser Coldplay, membesuk Aurel jelang persalinan anak keduanya, hingga menghadiri perayaan ulang tahun Ashanti yang ke-40. Banyak momen romantis lain dirajut Aliyah dan Thorik yang memperlihatkan bahwa hubungan keduanya bukan lagi sekedar teman biasa, tapi mengarah ke hubungan spesial. Apa yang mereka rajut seakan mengatakan banyak hal terkait hubungan mereka, meski hingga kini keduanya belum mengungkap status hubungan mereka. Bahasa tubuh Aliyah dan Thorik yang lengket bak perangko, serta senyum keceriaan yang mereka tunjukkan, memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang terpendam di lubuk hati keduanya. Kenapa sih ngomong terus? tahun. Tadi dikenalin. Apa ya itu? Ini ya apa? Kayaknya viral banget ya. Maksudnya tuh udah berminggu-minggu gitu ya. Dan aku rasakan pasti Alia dan Thorik kan juga udah memberikan jawaban dari mereka sendiri ya. Kalau misalkan saya tuh memilih untuk tidak banyak berkomentar, bukan apa-apa karena saya selalu tidak ingin mendahului Allah dan aku tidak ingin nanti catatan aku, kata-kata aku tuh dicatat oleh Allah, oleh malaikat dan itu tidak menjadi baik buat diri aku dan keluarga aku. Jadi yang sewu. Kan nggak sih Al, ibu sama mungkin hal itu. Tapi semakin lampu hijau semakin ada nih, semakin dengan lampu hijaunya gimana nih Al? Mama juga tadi bilang. Alia. Gimana Alia tadi? Coba ya bahasa lain. Ada restu dong, udah restu nih berarti sendiri. Yang penting kan doa terbaik. Itu adalah doa. Ya. Doa terbaik, doa terbaik. Heboh, Fujianti Utami dan keluarga besar Haji Faisal justru tak menghadiri perayaan ulang tahun Rayanza, putra Raffi Ahmad. Namun Raffi justru tetap santai. Lantas, seperti apa cerita kebaikan soal sosok Raffi Ahmad di mata rekan-rekan artis? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Mengejutkan reaksi Raffi Ahmad yang tetap santai meski Fujianti Utami dan keluarga besar Haji Faisal tak hadiri perayaan ulang tahun Rayanza. Lebih mengejutkan lagi kebaikan Raffi Ahmad yang diungkap oleh beberapa teman artisnya. Di antaranya adalah Melanie Ricardo yang mengungkap bagaimana tulusnya Raffi Ahmad dalam mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membantu sahabatnya tanpa mengharapkan imbalan ataupun bayaran sepeser pun. Namun justru dengan bersikap demikian, Raffi justru mendapat imbalan atas pengorbanan tanpa ia duga. Dan nominalnya justru di luar dugaannya pula. Hal itu pula yang dirasakan Melanie Ricardo ketika ia mendapat kado ulang tahun sepatu dari Raffi bernilai belasan juta rupiah.
Iya, jadi memang aku sama Raffi tuh nggak tahu kan memang tentang si Royal Wedding. Maksudnya we didn't expect it's gonna be that big. Akan ada artis-artis internasional, akan ada Nicole Scherzinger, akan ada Boys Life, Boyzone sama Westlife. Memang kita berdua nggak tahu gitu. Taunya cuma MC sama Raffi berdua, and then ada Raisa, ada Lyoda dan segala macam gitu. Nah, yang lucu yang aku share di TikTok itu adalah karena besokannya kan aku first flight lagi bareng pulang ke Jakarta sama Raffi. Terus emang aku tanya sama Raffi, teman apa sama the groom, sama pengantin laki-laki. Terus dia bilang teman satu komunitas mobil, kalau salah Lambo atau apa gitu, I'm not sure. Terus pas besokan balik di bandara, lucu aja gitu, Raffi bilang baik juga tuh si Kokonya, gue ditransferin gitu. Terus kan aku ketawa kan, maksudnya ya lo nge-MC. Menurut aku ya tadinya aku pikir ya dia tahu bayarannya berapa apa segala macem. Terus aku yang nyatuk aja gitu naturally. Aku bilang lah, lu gimana sih nge-MC, masa lu gak tahu lu dibayar apa enggak? Emang lu gak ada budget, gak ada, kan biasanya kalau kita mau nge-MC kan ada deal-dealan, manajer gitu. Terus dia bilang, gue mah dengan stylenya Raffi lah gitu, yang ceplas-ceplos dan gayanya dia deh. Gue mah kalau temen gak usah mikirin uang-uangan, pokoknya kalau gue mah kalau emang temen ada misalnya ada hajatan, ada apa segala macem, kalau emang dia temen gue mah gue bantuin gitu. Tapi emang dia kan gitu, bukan maksudnya peres apa segala macem. Makanya aku bikin si konten karena itu salah satu menurut aku hal yang very surprise, unpredictable, sangat tidak dikira. Orang pergi nge-MC keluar kota gitu, terus dia juga nggak expect dan nggak tahu dia dibayar apa enggak gitu. Memang ini orang kan unik ya, modelannya unik aja gitu. Cuma ini orang kan unik dengan title-nya sebagai Sultan. Terus kalau aku memang sering di beberapa kejadian emang sering nggak tahu, sering misalnya pas lagi kerja bareng dia terus ulang tahun gitu. Karena memang orang kadang-kadang kan ada nggak semua ya, misalnya kayak mau ngasih kado ulang tahun gitu misalnya, ntar gue beliin lo sepatu apa, terus habis itu kan lupa kan, ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau ini enggak, nih kayak soal sepatu ini aja dia tuh nyuruh si Sen ke salah satu mall deh gitu di Jakarta. Terus tadi dipilihin tuh sama dia, namanya lelaki kan, gue dipilihin yang model kayak laki juga, kayak sepatu sendal. Terus, itu kan harganya mahal, gue nggak mau gitu. Terus gue dikasih nomor telepon orang store-nya, orang balennya, gue telepon, Mbak, itu tadi Raffi Ahmad beliin sepatu buat saya boleh ganti nggak sepatunya? Oh yaudah Mbak, nggak apa-apa, ganti aja. Aku milih yang sesuai yang aku suka, dan maksudnya he keeps his word gitu loh. Kalau orang kan kadang-kadang ada yang beres, ntar gue beliin, atau misalnya demi konten yang nggak apa-apa juga kan. Sekarang kan lagi musim misalnya, ntar lo gue beliin apa ini, ternyata enggak ya kan. Emang ada hal-hal yang memang you're doing it for content. Kalau ini enggak, not even for content loh, emang ngasih aja, nggak even di konten. Jadi emang ya dia sih mungkin ngerasanya dia banyak berkat, banyak rezeki, dan dia berbagi sama teman-temannya aja gitu ya. Buktinya dengan dia berbagi, rezekinya nggak pernah habis, nggak pernah terputus. Yaitu one of the lesson yang aku belajar, kalau kita dengan kita giving, memberi gitu ya, kita nggak akan pernah kekurangan. Memang kan ini bukan baru sekali dua kali ya, maksudnya banyak orang cerita mengenai ya kebaikan beliau gitu. Ya of course nobody's perfect, tidak ada orang yang sempurna, tapi ya di balik segala setiap orang kelemahannya, kalau banyak kelebihannya atau kebaikan yang menonjol, berarti kan kebaikannya mungkin lebih menonjol dibandingkan dengan kekurangannya gitu. Jadi ya aku seneng banget kalau misalnya pada saat ada orang lain yang menceritakan, karena kan it's gonna be invalid gitu. Kayaknya kok agak subjektif kalau kita yang menceritakan tentang kebaikan kita. Kebaikan Raffi Ahmad sebelumnya juga dirasakan oleh beberapa rekan artisnya. Di antaranya adalah komedian Bedu yang mengaku diberikan pinjaman uang oleh Raffi namun tidak mau dikembalikan lagi. Hal itu terjadi saat kondisi perekonomian Bedu benar-benar berada di titik nol pada momen pandemi COVID-19 yang lalu. Ya berawal dari pandemi ya, yang sudah mulai berkurang satu. Dari 3 pekerjaan, tinggal 2 pekerjaan, tinggal satu pekerjaan, tidak ada pekerjaan, tinggal undangan-undangan, bintang tamu MC aja segala macam, ya kan. Sekarang juga bahkan untuk menyesuaikan supaya banyak rate yang tadinya saya sekian, saya turunkan sekian biar tetap intensitasnya ada gitu kan, berjuang lebih keras lagi gitu. Jadi ya inilah situasi dan kondisi yang harus saya hadapin sekarang. Jadi saya harus meridoi agar insya Allah
saya bersyukur apa yang Allah kasih sampai saat ini, sampai sekarang pada saya sangat bersyukur. Alhamdulillah ini masih jauh di atas kehidupan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih memprihatinkan lagi gitu. Karena kan ya karena berita inilah akhirnya membuat ini menjadi besar, berita yang tidak benar akhirnya menjadi besar. Ya saya harus luruskan bahwa ini nggak benar, tidak serupa, tidak sama, berbeda tapi linear gitu, hampir mirip. Karena saya masih punya 2 cicilan sebenarnya, 3 cicilan yang nilainya juga besar, cicilannya juga bisa dibilang lumayan lah kalau untuk ukuran saya ya pribadi itu kan. Kenapa dibilang lumayan? Karena belakangan ini intensitas di pekerjaan saya sudah mulai menurun gitu kan, kesibukan saya, dan ditambah lagi saya tidak punya program rutin, istilahnya nggak ada program stripping, nggak ada program yang menayangkan saya setiap hari. Itu kan menjadikan itu sangat membantu tuh. Saya hanya berharap dengan undangan-undangan sebagai bintang tamu, ternyata itu tidak bisa menutupi semua kebutuhan dan keperluan yang harus saya alokasikan ya, supaya saya nggak pusing setiap bulannya. Udahlah kita selama kita mau jalan kehidupan biar lebih santai nih, misalkan kita nggak ada syuting, nggak ada apa, tapi kita bisa berpikir ya udah kita lepas saja aset, kita bagi 2, setengahnya kita belikan lagi rumah yang mungkin lebih kecil dari ini, sisanya kita buat tabungan dan juga investasi dan juga buat kebutuhan sehari-hari. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Memang juga saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Kemarin memang Raffi Ahmad memang orang baik lah, wajar kalau dia sukses karena dia selalu membantu orang ya kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak pegang uang segala macem, itu pompa air meledak keluar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue ganti nih. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung sama dia cepet sekali. Langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih. Kalau niatnya kita memang mau bantu, ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang itu nggak jadi masalah. Sederet kebaikan Raffi Ahmad yang diungkap oleh rekan-rekan artisnya. Lantas apa alasan Raffi menantang Ariel Noah untuk berduel adu kekuatan di atas ring tinju? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Mengejutkan kebaikan Raffi Ahmad yang diungkap oleh Melanie Ricardo. Tak kalah mengejutkan adalah aksi Raffi Ahmad yang menantang Ariel Noah untuk adu kekuatan di atas ring tinju. Tantangan itu disampaikan Raffi kepada Ariel untuk menjawab tantangan yang diberikan promotor tinju Raja Sabta Oktohari, di mana mengaku dirinya akan kembali menjadi promotor tinju jika Raffi menyetujui tantangan darinya. Lantas, seperti apa Ariel Noah menjawab tantangan Raffi Ahmad? Benarkah Ariel Noah siap menjamu Raffi? Sebab baru-baru ini keduanya secara mengejutkan terlihat dalam sebuah potret yang diunggah Raffi di akun sosial media pribadinya dengan berjabat tangan erat dengan disaksikan oleh Desta, teman keduanya. Jadi ya, Desember 2023, ready to rumble!
Itu rahasia. Bukan nggak mau jawab, memang rahasia. Persiapannya gimana berarti ya? Persiapannya? Jadi memang belum bisa ngomong apa-apa gitu. Beneran belum boleh dijawab. Jadi bukan nggak mau jawab, belum boleh dijawab. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.